semua bisa bangkit berdiri nih Om ya. Iya. Kita sama-sama Kita akan berdiri semua Om ya. Iya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, melebihi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Tambah-tambah. Tambah-tambah dalamnya, tambah-tambah lebarnya, tambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, melebihi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya melebihi laut lebarnya, melebihi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Mari nyanyikan bersama-sama. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, ya Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh.
urapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. So and Jesus is his name, oh J-E-S-U-S, 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 and Jesus is his name, oh. Shalom semuanya, senang bisa bertemu lagi dengan kalian semua ya. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan lagi oleh anugerah Tuhan untuk kita bertemu lagi di dalam ibadah Bible Study for Kids ya. Sebelum kita merenungkan beberapa kebenaran firman Tuhan, kita akan sama-sama berdoa ya. Yuk kita akan berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus ya. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu, kesempatan-Mu yang sangat-sangat indah ini ya Tuhan, untuk kami kembali lagi beribadah ya Tuhan di Bible Study for Kids ini ya Bapa. Tuhan, urapi kami semua ya Tuhan. Kami mau buka hati kami, pikiran kami ya Tuhan, untuk menerima kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan. Dan biar Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang memimpin ya Tuhan dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti ya Tuhan rahasia kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan Kau meteraikan ya Tuhan di dalam hati kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Shalom, ya senang bisa bertemu lagi ya dengan kalian semua. Pada malam hari ini Om ingin mengajak kita sama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Ini ada satu orang yang bernama Barnabas ya. Jadi judul kita pada sore hari ini, pada malam hari ini, kita akan menyelidik sedikit tentang siapa Barnabas, sedikit tentang Barnabas yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul ya. Oke, yuk kita akan baca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24, sebab Barnabas adalah seorang yang baik ya, dikatakan di sana Barnabas itu adalah seorang yang baik ya. Oke, terus dan penuh Roh Kudus dan iman, dan banyak orang ditambahkan kepada Tuhan. Ya, dikatakan Barnabas itu seorang yang baik dan dia penuh Roh Kudus dan iman, dan banyak orang ditambahkan kepadanya. Maksudnya ditambahkan kepadanya itu banyak orang itu bisa dimenangkan, dimenangkan untuk menjadi pengikut Kristus ya. Nah, kita akan lihat beberapa hal, kita akan coba belajar beberapa hal tentang Barnabas ini ya. Jadi Barnabas ini seorang yang penuh Roh Kudus. Kita akan lihat siapa Barnabas itu ya. Yang pertama, dikatakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 36 sampai 37. Coba tolong dibacakan. Kisah Para Rasul
4 ayat yang ke-36, dan Yusuf yang dinamai Barnabas. Nah, jadi Barnabas itu mempunyai nama asli Yusuf. Jadi Yusuf yang dinamai Barnabas. Jadi Yusuf ini oleh para rasul dinamai Barnabas. Terus Oleh rasul-rasul itu yang diterjemahkan artinya putra penghiburan. yang arti daripada kata Barnabas itu adalah putra penghiburan. Terus Seorang Lewi dari negeri Siprus. ya, Barnabas ini yang mempunyai nama asli Yusuf diberi nama oleh para rasul Barnabas. Artinya apa? Putra penghiburan. Barnabas ini seorang dari suku Lewi yang berasal dari negeri Siprus. Terus Ayat yang ke-37, ia mempunyai sebidang tanah dan menjualnya lalu membawa uangnya serta meletakkannya di kaki rasul-rasul. ya, jadi zaman itu ketika zaman rasul-rasul mereka itu hidup bersama, milik bersama, dan pada saat itu Barnabas ini memang orang yang baik dan dia dipenuhkan oleh Roh Kudus dan dia menjual sebidang tanahnya dan hasil penjualannya itu diletakkan di bawah kaki rasul-rasul. Artinya apa? Diserahkan pada para rasul ya. Jadi itu tentang Barnabas. Sekarang kita akan lihat beberapa hal yang ada di dalam konteks pasal ini, di dalam kisah pasal yang ke-11 ya. Jadi di sana dikatakan Barnabas ini seorang yang penuh Roh Kudus dan iman ya. Seseorang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalian udah belajar banyak tentang bagaimana dipenuhkan dengan Roh Kudus, bagaimana menjadi rumah bait Allah, bagaimana kalian bisa terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, terus berkobar-kobar di dalam Tuhan. Dan seseorang yang hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus itu biasanya hatinya itu kudus, dikuduskan. Dan hati yang dikuduskan, kalau kita lihat seseorang yang penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh, hatinya ada Roh Kudus, di dalam hatinya itu muncul perkara-perkara yang sangat baik, perkara-perkara yang baik ya, di mana baik di dalam dia berkata-kata, baik di dalam dia berpikir, di dalam bertindak ya. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau Barnabas itu dikatakan seorang yang baik ya, seorang yang baik, penuh iman ya, sehingga apa? Setiap orang yang ada di sekitarnya mereka melihat kesaksian hidup daripada Barnabas, mereka diselamatkan, mereka boleh percaya pada Tuhan bahwa oh inilah pengikut Kristus, orang yang baik, orang yang penuh kasih ya. Jadi orang yang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, hatinya akan penuh kasih ya. Nah, di sini kita melihat ya, kalau Barnabas, apa yang dikerjakan oleh Barnabas? Yang pertama, dia menjual sebidang tanah yang dimilikinya. Sebidang tanah berapa harganya? Nggak tahu, tetapi kita lihat bahwa tanah itu biasanya harganya mahal, tetapi Barnabas itu dengan rela dia menjual sebidang tanahnya dan itu diserahkan pada para rasul untuk menjadi milik bersama. Dan itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Sebab kalau tidak pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan Roh Kudus, maka tidak mungkin seseorang itu bisa rela untuk memberikan harta miliknya untuk menjadi berguna untuk pelayanan, untuk orang lain, dan lain sebagainya ya. Yang berikutnya, apa yang dilakukan Barnabas juga itu ada di dalam, salah satu contohnya ada di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-26 sampai 27. Coba tolong dibacakan. Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-26, dan ketika Saul telah tiba di Yerusalem, ia mencoba untuk bergabung dengan murid-murid itu, tetapi mereka semua takut akan dia dan tidak percaya bahwa ia adalah seorang murid. Ya, jadi begini, kalian udah paham ya tentang cerita Saulus yang pada akhirnya berubah nama menjadi Paulus, Rasul Paulus. Dan kita udah paham betul bagaimana latar belakang kehidupan daripada Rasul Paulus ini, Saulus ini sebelum dia bertobat ya. Ketika itu dia menyetujui ketika Stefanus dirajam batu, dan setelah itu bahkan Saulus pun meminta surat izin dari orang-orang Farisi waktu itu ya, dari ini untuk menganiaya pengikut Kristus ya, menjebloskan dalam penjara. Dan akhirnya dari latar belakang itu, setelah
Saulus pada saat itu bertemu langsung dengan Tuhan Yesus ketika dia melihat dan matanya menjadi buta. Pada saat bertemu dengan Tuhan, yang katakan, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, ketika Saulus ini bertobat sungguh-sungguh dan namanya berubah menjadi Paulus, banyak orang tidak percaya. Mereka melihat, loh, ini jangan-jangan nanti akal-akalannya, karena Saulus ini memang terkenal sebagai orang yang sangat benci dengan pengikut Yesus, pengikut Kristus pada saat itu. Karena itu para murid tidak percaya, mereka berjaga-jaga. Tetapi Barnabas beda. Berikutnya. Ayat yang ke-27, tetapi Barnabas menerimanya dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana ia telah melihat Tuhan di perjalanan dan ia telah berbicara kepadanya dan bagaimana Saul telah berbicara dengan berani di Damsyik di dalam nama Yesus. Ya, jadi Barnabas yang penuh dengan Roh Kudus, dia bisa melihat pekerjaan Tuhan yang benar-benar berlaku di dalam diri seorang Saulus yang asalnya menganiaya pengikut Kristus, sekarang menjadi seorang yang pengikut Kristus sejati. Ya, jadi Barnabas ini bisa menerima, dan inilah seorang Barnabas ya. Nah, kita lihat ya, mengapa kita akan lihat yang pertama tentang berbuat baik ya, tentang berbuat baik. Mengapa kita kok harus berbuat baik ya? Yang pertama, setiap kita yang berbuat baik itu dikatakan kita ini dari Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang yang ada Tuhan di dalam kehidupan kita, ada Yesus di dalam hidup kita, ada Roh Kudus di dalam hidup kita, seyogyanya kita ini dengan sendirinya kita ini pasti penuh dengan perbuatan baik. Coba baca 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11. 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu mengikuti apa yang jahat, melainkan apa yang baik. Ya, janganlah kamu mengikuti apa yang jahat, tetapi yang baik. Terus, Barang siapa berbuat baik, itu dari Allah. Nah, itu dari Allah. Jadi ketika kita ini lahir baru, kita percaya sama Tuhan dan hidup kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita hidup berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita ini pasti bisa berbuat baik dengan hati yang tulus, karena hati kita dipenuhkan dengan rasa cinta daripada Roh Kudus. Berikutnya. Tetapi orang yang berbuat jahat belum melihat Allah. Nah, jadi kalau sampai yang namanya, aku orang Kristen, aku percaya sama Tuhan, tetapi kalau kita tidak berbuat baik, tingkah laku kita, tindakan kita, cara bicara kita itu jahat, berarti kita belum melihat Tuhan. Ya, oke. Yang berikutnya, kalau kita ini orang beriman, kita orang percaya, kita orang Kristen, kita tidak berbuat baik, dikatakan kalau kita tahu berbuat baik tetapi kita tidak berbuat baik, itu adalah dosa. Coba baca di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Yakobus 4 ayat yang ke-17, karena itu jika orang tahu berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, itu menjadi dosalah bagi dia. Itu menjadi dosa bagi dia. Karena itu kita mesti waspada. Jangan kita menganggap remeh setiap tingkah laku kita, setiap perkataan kita, setiap pola pikir kita. Kalau kita udah tahu kita berbuat baik, tetapi kita tetap berbuat jahat, itu namanya dosa. Dan kalau kita lihat, seringkali kita menyanyikan, aku ingin menyembah, aku ingin mempersembahkan korban yang harum yang menyenangkan hatimu. Kita harus pahami, bukan hanya sekedar nyanyian yang Tuhan kehendaki, tetapi benar-benar satu perbuatan yang muncul dari ketulusan hati kita, yang muncul dari rasa kasih daripada hati kita. Coba baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-36. Ibrani 13 ayat yang ke-16. Ya, Ibrani 13 ayat 16. Tetapi jangan lupa berbuat kebaikan dan membagi-bagi, sebab kurban-kurban semacam ini diperkenankan Allah. Ya, jadi kalau kita berbuat baik dan membagi-bagi, maka itu menjadi satu korban yang menyenangkan Tuhan. Ya, saudara, adik-adik, anak-anak sekalian, kita jangan lupa ya bahwa perbuatan baik apa yang kita perbuat itu adalah penuaian
itu adalah penaburan, dan seorang yang menabur itu akan menuai. Coba baca di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9, dan janganlah kita lelah berbuat baik Janganlah kita lelah berbuat baik, sebab kita akan menuai pada waktunya Ya. jika kita tidak letih. ya, artinya apa? Artinya kita nggak boleh jemu-jemu, kita nggak boleh lelah berbuat baik. Meskipun kadang kita berbuat baik, kita tidak melihat hasil sesuatu, kita berbuat baik, tapi kita mungkin tambah dijahati orang. It's okay. Mungkin kita berbuat baik pada seseorang, tetapi ternyata kita ini dimanfaatkan. It's okay. Kita tidak boleh berletih, tidak boleh tidak boleh putus asa, tidak boleh jemu-jemu. Dikatakan asalkan kita tidak berletih, artinya kita tidak boleh pernah berhenti berbuat baik demi Kristus. Dan pada saat kita terus berbuat baik seperti itu, maka satu kali nanti kita akan menuai. Ya, dikatakan bahwa Galatia 6 ayat 10 dikatakan selama masih ada kesempatan. Coba baca Galatia 6 ayat yang ke-10. Galatia 6 ayat yang ke-10, karena itu selagi kita memiliki kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada seisi rumah iman. Ya, terutama pada seisi serumah iman. Ya, artinya apa? Ya, terkadang ada anak yang mungkin kalau dengan temannya, tolongin dong aku, ya tolongin ini. Meskipun kita lelah, ya wes tak tolongin, ya begitu kan. Terus nanti ada siapa temannya yang telepon, ini aku ngantuk loh, ayolah tolongan, ya kita tolongin. Coba perhatikan ya, dengan teman seperti itu. Tetapi terkadang dengan mama atau papa atau saudara sendiri yang serumah, terkadang ayo non, tolongin Nabi ini, ngantuk, ngantuk, ditinggal tidur. Nah, artinya apa? Bukan berarti dengan teman-teman yang lain kita nggak boleh. Artinya dalam arti kita mengutamakan untuk orang sekeluarga kita, tapi dengan teman yang lain kita boleh mengadakan alasan-alasan, tidak, bukan. Tetapi ini artinya apa? Artinya dengan orang-orang seiman kita utamakan, kita orang-orang sekitar kita, dengan orang-orang yang percaya pada Tuhan, ya. Oke, ketika kalau kita berbuat baik, ya dikatakan di dalam Kisah pasal yang ke-11 tadi yang kita udah baca, bahwa banyak orang ditambahkan, ya. Kalau kita mempunyai kesaksian hidup yang baik karena kita menjadi seorang beriman, kita percaya pada Tuhan, pengikut Kristus, dan kita berbuat baik, itu memuliakan nama Bapa di surga, ya. Coba baca Matius 5 ayat yang ke-16. Matius 5 ayat yang ke-16, biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, itu yang harusnya wajar terjadi di dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, di mana setiap tingkah laku kita, cara pikir kita, hati kita, cara bicara kita, bahkan tindakan kita, itu boleh menjadi berkat, boleh dimasinkan, boleh menjadi berkat buat sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita ini mereka boleh memuliakan Bapa di surga, ya. Oke, kita akan lihat. Coba perhatikan ya contoh-contoh berikut ini ya. Seandainya ya, kalau kita ini mempunyai seorang sahabat, ketika kita ini tengah-tengah jalan tahu-tahu jatuh gitu ya, terus sahabat kita langsung refleks menolong, kenapa, sakit, mana yang sakit, kita ditolong. Senang nggak kita punya sahabat seperti ini? Wah, ya tentu bersyukur sekali, ya tentu bersyukur sekali. Om punya banyak sekali sahabat ya, yang benar-benar Om bersyukur pada Tuhan ya, yang mereka itu care dengan Om gitu ya. Jadi ketika Om jalan membawa tas ransel gitu ya, mau ujian sama-sama ya, jalannya terlalu jauh gitu ya, Om kalau jalan agak lambat ya, tapi ketika Om mau jalan begitu ya, mereka ada saja yang tak bawakan tasnya, dituntun, digandeng, kita sama-sama jalan. Nah, tentunya kalau kita mempunyai sahabat-sahabat seperti ini, kita merasa sangat sekali bersyukur ya. Juga pada saat kalau misalkan kalian lapar ya, kalau kita lapar, kita mungkin tidak punya uang, kita nggak bisa beli sesuatu. Tahu-tahu ada seorang sahabat kita yang menawarkan, yuk berbagi yuk, ini ada buah apel atau roti burgernya, separuh buat kamu, separuh buat aku ya.
Senang nggak punya sahabat seperti itu? Ya tentunya senang. Ya nggak mungkin kita nggak merasa bersyukur punya sahabat-sahabat atau teman-teman yang care dengan kita. Begitu juga kita seharusnya sewajarnya kita mempunyai rasa kasih seperti itu ya. Dan pada saat kalau kita melihat sahabat kita yang mereka itu lagi ngalami masalah, lagi bersedih, rautnya kan kelihatan. Mungkin kalau kita melihat sahabat kita yang orangnya asalnya itu ceria sekali, tahu-tahu dia berubah menjadi seorang yang pendiam, ya kita harus mempunyai rasa care pada teman-teman kita yang seperti ini. Tanyai mereka, apa masalahmu? Ada apa? Bila perlu doakan. Ketika kita mendoakan orang itu dan sahabat kita, teman kita, atau mungkin bahkan orang yang kita tidak kenal pun ditolong Tuhan, itu ada pahala menanti kita. Lebih daripada itu adalah satu bentuk kepuasan kita. Kita bisa memberikan satu bentuk pertolongan pada setiap teman kita yang mengalami kesulitan, mengalami masalah ya. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita ini mempunyai seorang teman yang suka anggarai itu apa? Misalkan membuli kita, tertawakan kita, apa itu? Ya bajumu murah, apa itu lo? Sepatumu lo, udah seperti itu. Lihat sepatuku baru, mereknya merek ya, bermerek, punyamu apa? Apa yang kita seringkali kita lakukan? Ya kita orang beriman. Kita orang percaya pada Tuhan, kita udah tahu bagaimana kita harus mengampuni setiap musuh-musuh kita, bagaimana kita harus mengampuni, mengasihi setiap orang yang mengelok kita. Mungkin kita mengampuni, tetapi secara manusiawi kadang kita berpikir, kok bisa ya, kok dia begitu gitu ya. Nah, kadang kita menghindari ya teman-teman seperti ini ya. Apalagi kalau ada seorang yang tidak care dengan sekitarnya ya. Kalau misalkan ada seorang nenek, seorang tante, atau seorang om yang lagi membawa sesuatu, something happen, kemudian jatuh, kemudian kita berada di sekitarnya, kita mungkin begitu saja terus kita lewat. Ya, dan itu menjadi satu bentuk kesaksian yang sangat jelek sekali, apalagi kalau kita membawa identitas, kita memakai salib Kristus ya. Kalau kita memakai salib Kristus, kita pikir dengan kita memakai kalung Kristus, begitu kita pikir inilah pengikut Kristus. Tapi kita lupa bahwa identitas itu membawa nama baik daripada Tuhan kita, dan kita tidak berlaku seperti itu, kita tidak care dengan orang lain. Orang akan melihat, loh, orang Kristen kok seperti itu ya? Nah, kadang kita tanpa kita sadari, kita juga mungkin ada anak yang suka mengambil, suka memaksakan kehendak ya. Anak-anak seperti ini orang bilang, kita selalu bilang, ini troublemaker. Setiap kali teman kita atau saudara kita ada yang seperti ini adalah troublemaker. Dan kita lihat ya, kalau misalkan kita melihat anak-anak seperti ini ya, kalau mau mengajak ke sekolah minggu, percaya enggak? Ya, tentu kalau kita ini berbuat baik, kehidupan kita baik ya, cara kata-kata kita ini menjadi berkat ya, tidak suka berkata-kata kotor, tidak suka berkata-kata yang kasar, perbuatan kita ini selalu penuh kasih, kita suka menolong. Tentu kalau kita mengajak seorang anak untuk dia datang pada Tuhan, itu rasanya pasti jauh lebih mudah untuk anak-anak teman kita itu mempercayai kita. Tetapi beda kalau misalkan kita ini suka menjadi yang namanya troublemaker. Kalau kita mengajak teman kita, ayo ke gereja, ya pasti mereka tidak mau, mereka pasti tidak percaya bahwa kalau mereka diajak pergi kita ke gereja, kehidupan mereka akan berubah menjadi baik. Karena apa? Kehidupan kita sendiri belum mencerminkan tentang kehidupan Kristus yang benar-benar ada di dalam hidup kita ya. Jadi kita harus
benar-benar koreksi kehidupan kita harus mengingat tentang kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, pada malam hari ini, bahwa seyogyanya semestinya ketika hidup kita ini bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, kita penuh Roh Kudus dan kita hidup dipimpin Roh Kudus, maka dari dalam kehidupan kita ini terpancar kasih, baik di dalam berkata-kata, berpikir, bertindak, itu semuanya mencerminkan kasih Kristus, ya. Kita lihat ada salah satu contoh, ya. Kasih, berbuat baik kalau kita percaya sama Tuhan, kalau ada Yesus di dalam kehidupan kita, ada kasih ilahi di dalam hidup kita, maka kehidupan kita ini akan penuh dengan perbuatan-perbuatan kasih. Kita lihat salah satu contoh yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-11 sampai ke-17. Ini cerita tentang Tuhan Yesus. Coba tolong dibacakan. Lukas 7 ayat yang ke-11. Maka terjadilah keesokan harinya, ia masuk ke sebuah kota yang bernama Nain. Ya, pada saat itu keesokan harinya Tuhan Yesus itu masuk ke satu kota yang bernama Nain. Terus? Maka banyak dari murid-muridnya, juga orang banyak pergi dengan dia. Ya. Ayat yang ke-12, ketika ia tiba dekat pintu gerbang kota itu. Nah, ketika ia tiba di dekat pintu gerbang kota itu, lihatlah ada seorang mati diusung keluar putra tunggal ibunya. Ya, lihat ini ya di sini ya. Oke, jadi di situ ada seorang muda yang mati diusung itu dari putra seorang ibunya. Berikutnya terus. Seorang janda dan banyak orang kota itu menyertainya. Ya, jadi ini anak dari seorang janda, anak tunggal dari seorang janda. Janda itu apa? Janda itu tidak punya suami. Dia punya seorang anak tunggal. Artinya anaknya hanya satu. Jadi itu anak satu-satunya di mana dia itu hidup sendirian. Tidak ada siapa-siapa lagi karena suaminya sudah meninggal. Karena itu dia disebut seorang janda. Nah, sekarang anaknya mati. Bisa kalian bayangkan ketika anak satu-satunya mati, dia sangat sedih. Karena selain anak yang satu-satunya yang dikasihnya itu mati, dia akan menjadi seorang janda yang sebatang kara. Terus berikutnya. Ketika Tuhan melihat dia, ia merasa kasihan kepadanya. Lihat, ketika Tuhan melihat dia menjadi kasihan. Dikatakan di dalam bahasa Inggrisnya had compassion, jatuh belas kasihannya. Apakah Tuhan Yesus kenal dengan janda ini? Tidak. Apakah Tuhan Yesus kenal dengan anak daripada janda ini yang meninggal? Tidak. Tetapi mengapa Yesus itu jatuh belas kasihannya, had compassion? Karena Yesus dipenuhi oleh kasih ilahi. Terus berikutnya. Dan berkata kepadanya, janganlah menangis. Ia datang dan menyentuh usungan itu, lalu mereka yang mengusungnya tinggal berdiri. Maka berkatalah ia, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka orang yang sudah mati itu pun duduklah dan mulai berkata-kata, lalu ia menyerahkannya kepada ibunya. Maka datanglah ketakutan atas semua orang, dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah bangkit di antara kita, dan Allah telah melawat umatnya. Ya, justru ketika kita ini dipenuhi oleh kasih ilahi, ketika kita melihat seseorang dan kita jatuh belas kasihan, di sana Tuhan itu ingin berkarya. Di sana itu Tuhan ingin menjangkau orang itu untuk menarik pada Kristus. Kalian perhatikan baik-baik. Jadi tidak satu kebetulan kalau kita ditempatkan di mana kita berada. Ketika kita ditempatkan di sekolah, di keluarga kita, itu justru kesempatan untuk kita menggarami dan kita boleh menjadi saluran berkat buat Tuhan. Dan ketika kita ini hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kalian lihat ada mujizat yang sangat luar biasa sekali. Anak ini dibangkitkan, ya. Kita akan lihat yang berikutnya, ya. Jadi kita akan lihat satu peristiwa, ya. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-11 sampai 30, ya. Nah, terkadang kita bertanya, loh, kita berbuat baik. Kalau misalkan kita ini sendiri lagi di dalam kesulitan, kesusahan, apakah kita memang tetap harus berbuat baik? Ya,
Firman Tuhan mengatakan, ya, tidak boleh jemu-jemu, tidak boleh berletih untuk kita terus berbuat baik, ya. Karena Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang sangat luar biasa di dalam setiap detik, di dalam kehidupan kita, di dalam setiap langkah kita, apapun sikon dan kondisi kita harus tetap berbuat baik dan kita tetap bisa menjadi berkat buat orang lain meskipun terkadang kita ini di dalam posisi dan kondisi yang mungkin menurut kita ini lagi mengalami masalah. Tetapi tanamkan di dalam hati kalian masing-masing, meskipun kita mengalami masalah, jaminan Tuhan kemenangan buat kita. Jadi artinya apa? Tidak ada halangan, rintangan yang membuat kita bisa terus menjadi berkat buat orang sekitar kita, asalkan kita ini terus hidup tinggal di dalam Kristus, ya. Ada satu peristiwa di sini tentang Daud yang waktu itu kembali ke Siklag, dan ternyata Siklag itu sudah dibakar oleh orang Amalek dan semua dihabiskan, dibakar habis, semua dibiarkan hidup tetapi ditawan. Coba baca 1 Samuel 30 ayat yang ke-11. 1 Samuel 30 ayat yang ke-11, kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti lalu makanlah ia, kemudian mereka memberi dia minum air. Ya, stop ya. Jadi lihat, perhatikan ya. Ketika ini terjadi, Daud itu kebingungan ya. Karena tidak ada tanda-tanda ini dibawa kemana oleh orang-orang Amalek ini, ya, dibawa kemana? Kalau sampai pada saat itu pedihnya sekali rakyat-rakyat yang mencintai Daud ini ingin melontari Daud, gara-gara semua anak, istri, harta bendanya itu semua hilang lenyap. Nah, kalian bisa merasakan ini satu hal yang sangat kalut sekali kalau kita pikirkan. Kalian bayangin, kalau kita ini kehilangan sesuatu yang berharga, keluarga, harta benda, semua kehilangan. Nah, seperti Daud ini, tidak ada. Ketika itu dia melihat seorang budak Mesir. Apa yang dilakukan? Coba dibaca ulang tadi. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Ya. Lihat ya, aneh ya, diberi roti, lalu disuruh makan, terus? Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis, dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Jadi meskipun Daud dan pengikutnya ini, Daud ini mengalami kepedihan yang sangat, mengalami masalah yang udah di batas kemampuan manusia menurut kita, tetapi ketika Daud menemui orang Mesir, budak Mesir ini yang ternyata adalah budak daripada orang Amalek, itu mereka tetap berbuat baik. Daud tetap bisa berbuat baik dengan memberi makan, karena ternyata budak daripada orang Amalek, orang Mesir ini sudah 3 hari tidak makan terus. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, "Budak, siapakah engkau dan dari manakah engkau?" Jawabnya, "Aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit." Ayat yang ke-14, "Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti dan daerah Yehuda, dan tanah Negeb Kaleb, dan Siklag telah kami bakar habis." Ya, terus? Daud bertanya kepadanya, "Dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu?" Katanya, "Bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjukkan jalan kepadamu ke gerombolan itu." Ya, jadi singkat cerita begini ya. Setelah Daud berbuat kebaikan seperti itu, ternyata itu kunci daripada kemenangan Daud. Kunci daripada Daud dan orang-orang Israel itu tertolong daripada masa-masa kesulitan mereka. Justru budak ini menunjukkan jalan itu dan akhirnya bisa diambil kembali anak istri mereka, kemudian bahkan mereka mendapat jarahan yang sangat luar biasa sekali. Dan firman Tuhan digenapi bahwa ketika kita tidak jemu-jemunya, tidak pernah berletih untuk berbuat baik, maka
apa yang kita taburkan itu akan kita tuai. Justru itu kunci kemenangan daripada Daud pada saat itu. Kalian bayangin, seandainya Daud pada saat itu melihat orang itu, kemudian dia berpikir seperti ini, ada, kita ini udah mengalami masalah yang lebih jauh susah, masakan kita harus menolong seperti ini, udah ya kita cari jalan aja mencari. Om yakin dan percaya tidak akan ada kemenangan buat Daud dan pengikutnya. Tetapi gara-gara mereka berbuat baik, Daud memutuskan untuk berbuat baik, tetap berbuat baik, menaruh iba pada budak itu. Justru di situ budak ini ternyata kunci kemenangan penyelesaian masalah yang sangat berat terjadi pada Daud. Ya, seringkali kita tanpa kita sadari kita berlaku seperti itu. Ya, dan kita seringkali bereaksi yang salah. Ya, Om ingat ada satu peristiwa ya, satu kali Om ingat pada saat itu hari Rabu ya, setelah selesai Bible study gitu ya di gereja, Om pulang ya, singkat cerita ya, papa mertuanya Om jam 10:30 malam itu mengalami serangan jantung ya. Seumur-umur Om tidak pernah mengurus untuk bawa ke UGD ya. Pada saat itu Om bawa ke UGD ya, singkat cerita Om bayar karcisnya, tiketnya ya. Om pikir setelah bayar tiketnya Om akan segera dipanggil dan segera ditangani begitu ya, karena itu udah malam, udah menjelang dini hari, dan kami sekeluarga Om merasa capek sekali secara fisik karena udah dari pagi kerja, kemudian ke gereja, pulang malam gitu ya. Nah, harus mengantar ke rumah sakit, tetapi ternyata tidak ya, ternyata tidak. Om tunggu di sana sampai 1:30 pagi dini hari ya, 1:30 pagi ya dini hari. Om lihat ada teriakan-teriakan yang menggelisahkan di dalam UGD itu. Brak 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 gitu ya, brak 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 gitu ya. Dan pada saat itu menjelang jam 1 pagi dini hari, ternyata ada seorang seorang pemuda yang keluar dari pintu UGD itu ya, di satu rumah sakit gitu ya, keluar dari pintu UGD. Nah, ketika Om melihat pemuda ini, Tuhan itu berbicara sama Om, jelas sekali. Om disuruh datangi, doakan. Om mulai berpikir, Om mulai bicara sama Tuhan. Tuhan, masalahku sendiri belum Engkau tolong. Aku capek Tuhan. Anak istriku tidur di mobil. Aku capek Tuhan. Masakan aku mendoakan, benar-kah? Tapi Om tahu itu suara Tuhan, dan Om takut sekali sama Tuhan, dan Om tidak mau menyakiti hati Tuhan. Om berdoa sama Tuhan, minta tanda. Berikan aku tanda, berikan hamba-Mu tanda. Akhirnya apa? Anak pemuda itu melihat Om. Wah, Om kaget. Astaga. Ya Tuhan, Om bilang begitu. Gak sampai di situ. Pemuda itu ternyata nyamperin Om. Om tambah kaget lagi. Ya. Ternyata apa yang dilakukan oleh pemuda ini? Pemuda ini menangis pada Om. Dia bilang, "Ko, aku pinjem HP-mu. Aku tidak bawa HP mamaku, hampir mati anfal. Aku berangkat di sini cepet-cepetan. Tidak ada keluarga. Aku nggak bawa dompet." Om langsung berikan HP-nya Om. Ini HP-nya. Telepon semua. Dan Om menyambut baik itu sebagai tanda daripada Tuhan. Ketika dia teriak-teriak sama keluarganya, "Cepet sini mama nggak bisa bernapas, mama anfal, mama ini aku pinjam HP-nya orang, cepet di sini ya, ke sini ya, oh ya cepet ya, oke sudah." Begitu itu diberikan pada Om, kembalikan lagi HP-nya pada Om. Om langsung tangkap itu sebagai kesempatan daripada Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada Om. Om bilang, Om tanyain, "Mau nggak kamu saya doakan di dalam nama Yesus?" "Iya kok, doain Tuhan." Tak doain ya, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, bangkitkan Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mamamu di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kalian lihat, itu 1:30 dini hari. Ketika kita bilang amin, tidak menunggu itu hitungan menit, 1, 2, 3, pintu UGD itu bisa terbuka dan ada teriakan dokter dari dalam yang mengatakan, "Yo masuk, oh, mamamu tidak jadi mati, mamamu hidup." Ya, apa yang terjadi? Pemuda ini berteriak dengan sukacitanya sejadi-jadinya. Itu 1:30 dini hari. Dia bilang, "Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan." Dia bilang, "Kau kamu saya, terima kasih ya, mamaku nggak jadi mati."
Om bilang apa? Udah cepet masuk ya. Setia pada Tuhan. Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu mengasihimu. Masuk. Udah. Selesai. Dia masuk kan? Pintu UGD ditutup lagi. Jebret. Om tinggal sendirian lagi. Om diem. Kemudian tidak lama keluar seorang dokter. Dia nanya Om begini. Loh, kamu nunggu apa? Loh, papa saya ini Om, Pak Dok, kena jantung, sakit jantung. Loh, kamu ngapain tunggu di situ? Kenapa nggak kamu langsung masuk tadi? Alah, ya Om pikir, nggak tahu Om, kenapa nggak disuruh masuk dari tadi? Ternyata itu adalah satu bentuk kesempatan untuk kita bisa melakukan perbuatan baik menjadi berkat buat pemuda itu. Dan Om yakin dan percaya, semua apa yang kita kerjakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, itu salah satu contoh. Jadi artinya apa? Ketika kita ini percaya pada Tuhan, kita dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau kita mau terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kasih Kristus, kasih Tuhan, kasih ilahi yang ada dalam hidup kita ini membuat kita ini bisa menjadi berkat, menjadi berbuat baik dengan hati yang tulus untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan itu adalah satu pintu untuk kita bisa melihat karya Tuhan, mujizat Tuhan yang terjadi buat orang-orang di sekitar kita. Ya, biar kita renungkan kebenaran firman Tuhan kita yang cukup pendek ini tentang Barnabas. Ya, biar kita mau terus kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dipimpin Roh Kudus dan hidup penuh kasih, berbuat kebaikan, tidak jemu-jemu dimanapun kita berada, sikon apapun kita, kondisi sikon apapun kondisi kita terus berbuat baik untuk nama Yesus. Dan ketika kita seperti itu, maka banyak sekali jiwa-jiwa yang bisa kita raih, dimenangkan untuk Tuhan. Om yakin dan percaya, teman-teman kalian akan terberkati dengan apa yang kalian lakukan, kalian kerjakan untuk nama Yesus. Ya, kita akan tunduk kepala, kita akan menyanyikan satu lagu, Bapa Kau Setia. Kita akan pakai waktu-waktu yang ada untuk berdoa pada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Yesus, segala waya-waya Yesus. Bapa Kau setia, tak pernah tinggalkanku. Amin. Meninggalkan, Dan ku percaya Engkau milikku. Amin. Dan ku milikmu. Kerinduanku, tinggikan nama-Mu Tuhan. tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku, dan ku dalammu. mari sama-sama buka hatimu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, Kasih-Mu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu Tuhan. pancarkan kasihmu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sepertimu. Ubah kehidupan kami Tuhan. Ubah kehidupan kami ya Tuhan. Biar kasih-Mu boleh memenuhi kami. Mari katakan. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku, dan
kasih-Mu, ku mau jadi seperti-Mu. Tugas setiap insan kami ya Tuhan berjamaah, Engkau lawat kami ya Bapa, Engkau lawat kami ya Bapa. Biar Kau penuhkan hati kami ya Tuhan dengan kasih, dengan kasih-Mu Yesus. Ubah hatiku Amin. seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi indah Seperti-Mu. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa yang baik, biar ubahkan kehidupan kami ya Bapa. Biar kasih-Mu boleh memenuhi setiap kehidupan kami anak-anak-Mu ya Bapa. Sehingga kasih-Mu itu ya Tuhan boleh terpancar ya Tuhan lewat setiap perkataan kami, lewat tindakan kami ya Bapa. Sehingga setiap apa yang kami kerjakan, lakukan ya Tuhan, itu semua menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, dan boleh menjadi berkat buat orang di sekitar kami ya Tuhan. Sehingga banyak jiwa Tuhan, teman-teman kami, saudara kami, orang di sekitar kami ya Tuhan, mereka boleh dijangkau, dimenangkan, dan mereka boleh percaya, mengaku Engkau sebagai juru selamat satu-satunya ya Bapa. Biar nama-Mu ya Tuhan ditinggikan di atas segalanya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu serahkan ya Tuhan seluruh anak-anak-Mu ya Tuhan yang sudah datang, yang sudah hadir pada malam hari ini ya Tuhan, yang sudah mengikuti Bible Study for Kids ini ya Tuhan. Biar Kau meteraikan ya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Roh Kudus-Mu ya Tuhan boleh berkata-kata pada mereka ya Bapa. Engkau tolong mereka ya Tuhan di dalam setiap kehidupan mereka. Mereka-mereka yang mengalami masalah ya Tuhan, apapun masalah yang mereka hadapi ya Tuhan, yang mungkin hamba-Mu tidak mengetahuinya Tuhan, tetapi Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang senantiasa siap sedia menolong mereka ya Bapa. Engkau berkati mereka ya Tuhan, Engkau berkarya ya Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu, di dalam studi mereka, di dalam sekolah mereka, di dalam keluarga mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam kehidupan orang tua mereka. Tuhan, Tuhan, Engkau yang menjamin ya Bapa. Mari semua angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari kasih Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.